Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, kelas 8 SMP Negeri 2 Pejayan yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan belajar menuntut ilmu. Pagi hari ini kita akan bersua walaupun lewat video anak-anakku pada masa pandemi ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca suratul Fatihah untuk membuka pelajaran Pak Yanto di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema rendah hati, hemat, dan sederhana, membuat hidup lebih mulia. Sebelum pelajaran mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berdoa nanti kita selalu diberi pertolongan dan hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberi petunjuknya dan pertolongannya. Sebelum mulai, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, yaitu agar kita rendah hati, agar kita menjadi seorang yang hemat, agar kita menjadi seorang yang sederhana, dengan harapan kelak kita menjadi orang yang mulia karena mempunyai perilaku-perilaku yang baik. Anak-anakku, pada saat masa-masa sekarang, anak muda luar biasa, di mana akhlaknya banyak yang tidak tertata. Akhlaknya banyak yang rusak karena kemajuan zaman, karena lingkungan, karena media sosial. Mereka menyontoh hal-hal yang tidak baik, mereka menyontoh hal-hal yang kurang tepat. Mereka berpakaian yang tidak tepat, akhirnya mengundang nafsu syahwat orang lain, dan itu membuat dosa anak-anak. Maka lewat pelajaran pada Bapak Yanto pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan rendah hati. Anak-anakku, rendah hati sangat-sangat kita perlukan. Rendah hati sangat-sangat kita butuhkan. Rendah hati wajib kita miliki. Karena apa, anak-anak? Kita menjadi orang sombong, di dalam hati kita ada sedikit sekali kesombongan, maka itu adalah calon penduduk neraka. Maka anak-anakku, kita harus hidup sederhana di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapan kita. Anak-anak pada masa sekarang, pada masa pandemi seperti ini, apa yang akan kita banggakan? Apa? Ada yang mempunyai harta, tapi tinggal begitu saja. Mereka sakit sampai ditinggal mobil, rumah, semuanya ditinggal. Maka tidak ada yang lebih baik kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berdoa untuk kita diberi keselamatan dengan kita rendah hati, karena itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, rendah hati wajib kita miliki, rendah hati wajib kita laksanakan. Ini harapan kita. Karena dengan rendah hati, anak-anakku, kita akan disukai oleh orang-orang banyak, kita akan disukai oleh teman-teman kita akan disukai oleh keluarga, dan kita akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Maka pada pagi hari ini, anak-anakku, saya mohon anak-anak nanti merangkum materinya Pak Yanto di pagi hari ini, dan nanti diunggah di Google Classroom, ditulis di kertas HVS, terus diunggah di Google Classroom yang sudah Pak Yanto siapkan. Pada minggu ini, anak-anakku, kita akan spesifik membahas tentang rendah hati dan hemat. Hemat adalah bukan berarti kita pelit. Hemat adalah kita tidak urus. Suatu misal, anak-anakku dikasih uang 100.000, uang 100.000 itu harus dikemanakan. Anak-anak harus tahu itu. Apakah digunakan untuk beli paket semuanya, apakah kita gunakan untuk jajan. Ini
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk hemat. Hemat pangkal raya. Ini harus kita pahami. Kita tidak boros, kita tidak foya-foya, tapi kita hidup yang sederhana saja. Itu yang diinginkan Allah, agar kita disayang Allah, sayang teman. Ada kalanya anak-anak kita harus bersedekah. Kita memang harus bersedekah, karena sedekah itu adalah menanam. Tapi hemat pun juga harus kita lakukan. Jadi uang banyak harus kita hemat untuk keperluan kehidupan, untuk mencukupi kehidupan kita. Itu. Jadi anak-anak tidak boros dalam melaksanakan kehidupan. Terus berikutnya adalah sederhana. Ya. Setelah rendah hati, hemat kita itu sederhana. Sederhana dalam artian dalam berpakaian, dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tidak bermegah-megahan, punya ali-ali emas 10 dipakai semuanya. Ini menunjukkan kalian tidak sederhana. Kalian punya barang mewah-mewah dipamer-pamerkan. Ini merupakan kesombongan yang kalian tidak ketahui. Maka anak-anak kita harus rendah hati. Maka ini pertanyaannya nanti dijawab. Apa yang kalian ketahui tentang rendah hati, hemat, dan sederhana? Ditulis di kertas. Apa yang kalian ketahui tentang rendah hati, hemat, dan sederhana? Ini. Terus yang kedua, carilah hikmah kita rendah hati. Itu 3 saja. Yang berikutnya, carilah hikmah tentang sederhana, 3 saja. Dan carilah hikmah tentang hemat. Nanti ketika kamu berhemat, itu apa hikmahnya? Cari 3 saja. Nanti ditulis di kertas HPS beserta rangkuman. Dirangkum dulu, baru pertanyaan ini dijawab di bawahnya. Baru nanti ditulis di HPS, diunggah di kelas. Itu anak-anak. Hemat itu merupakan kunci bagaimana kita nanti akan sukses. Ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah telah memerintahkan. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Karena dengan rendah hati akan keridhaan Allah di dunia dan di akhirat ini. Itu harapan saya, anak-anak. Jadi punyailah sikap rendah hati. Dengan rendah hati kita nanti akan banyak teman, dan kita akan disukai oleh banyak orang di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita, bahkan orang yang baru kalian kenal. Kalau kalian hidup sederhana, kalian rendah hati, kalian ramah tamah, maka orang akan selalu senang dengan kalian. Ya. Mungkin dalam pertemuan pertama Pak Yanto ini, video tentang rendah hati, hemat, sederhana ini akan saya unggah, dan nanti anak-anak silahkan disimak sampai akhir. Itu anak-anak kira-kira yang bisa saya sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Marilah di masa pandemi ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon diberi keselamatan, kesehatan, sehingga kita mengarungi kehidupan ini dengan selamat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.